Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aimaya Nurjana, Alia Fizri, Anissa Wahyu, Cut Anin Syakinah, Dimas Alif, Femila Sefti, Ita Charmita, dan Rizkia Wildiani akan menjelaskan mengenai metode SFA. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan memaparkan definisi dari SFA atau Stochastic Frontier Analysis. Seperti yang kita ketahui bahwa mengukur efisiensi produksi, kita bisa menggunakan metode DEA maupun SFA. Namun pada video kali ini kita akan lebih fokus membahas SFA. Nah, apa sih SFA itu? SFA atau Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi dan mengukur tingkat efisiensi produksi, di mana fungsi frontier menggambarkan produksi maksimum yang dapat dihasilkan untuk sejumlah masukan produksi yang dikorbankan. Dengan demikian, pendekatan stokastik meliputi dugaan fungsi produksi di mana output atau keluaran produksi merupakan fungsi dari faktor produksi, kesalahan, dan inefisiensi teknik produksi itu sendiri. Stochastic Frontier Analysis merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi produksi. Metode ini sangat cocok bagi yang melakukan penelitian untuk melihat tingkat produksi objek. Stochastic Frontier Analysis digunakan juga untuk mengetahui nilai efisiensi dari waktu ke waktu. Nilai efisiensi yang dihasilkan berupa skor dari 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka bank tersebut semakin efisien. Begitu juga sebaliknya, semakin mendekati angka 0, maka bank tersebut juga semakin tidak efisien. Menurut Coley, pada tahun 96, dalam pengukuran efisiensi dengan metode SFA dapat menggunakan dua macam fungsi, yaitu fungsi produksi dan fungsi biaya. Pada fungsi produksi, efisiensi diukur dengan memperhatikan tingkat output maksimal yang dapat dicapai dengan kombinasi jumlah input tertentu. Sedangkan pada fungsi biaya, efisiensi diukur berdasarkan tingkat biaya minimum yang dapat dicapai perusahaan dengan tingkat output tertentu. Materi selanjutnya adalah fungsi SFA. SFA memiliki fungsi dan metode yang sama seperti DEA. Perbedaannya terletak pada cara menghitung batas efisiensi. Pada SFA, batas efisiensi diplot dengan bantuan fungsi matematika dan membutuhkan asumsi yang pasti untuk membuat hubungan antara input dan output. Untuk memilih teknik analisis mana yang akan dipakai, auditor harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, nilai skala yang konstan atau variabel, yang kedua, kekurangan data, dan yang ketiga, jumlah pengamatan. Apabila auditor menggunakan lebih dari satu teknik dalam waktu bersamaan, maka tiap teknik yang digunakan untuk mengukur efisiensi terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika semua teknik muncul dengan temuan yang sama, maka pernyataan yang akan dibuat auditor akan lebih dapat diandalkan jika dan hanya jika temuannya bertentangan satu sama lain. Adapun teknik yang dapat dipakai diantaranya yang pertama, teknik sederhana efisien, yaitu jika kita dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi, maka kita akan dapat membuat rekomendasi yang spesifik dengan tujuan membantu entitas dalam meningkatkan efisiensinya. Dalam praktiknya di lapangan, untuk tujuan identifikasi ini kita dapat menggunakan teknik statistik maupun non-statistik. Yang kedua, teknik statistik. Pertama-tama, kita harus menentukan indikator pengukur efisiensi dari output maupun outcome. Kemudian, menentukan kemungkinan untuk menjelaskan sebab-sebab jika ditemukan adanya ketidakpatutan. Di antara berbagai metode yang dapat digunakan dalam teknik ini adalah Tobin dan Probit, atau biasa disebut juga dengan analisis regresi sederhana.
Lalu yang ketiga ada teknik non-statistik, yaitu jika informasi yang ada tidak memungkinkan bagi pemeriksa untuk menggunakan teknik statistik dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor dalam perbedaan tingkat efisiensi, kita dapat menggunakan perangkat lain, misalnya grafik, pendapat para ahli, dan membandingkan entitas maupun organisasi. Model parametrik deterministik frontier tidak mempertimbangkan kemungkinan adanya faktor-faktor di luar kontrol perusahaan yang diduga dapat mempengaruhi proses produksi. Nah, maka dari itu dikembangkanlah model parametrik stochastic frontier analysis atau SFA untuk mengukur pengaruh yang tidak terduga atau stochastic effect di dalam batas produksi. Metode ini mempunyai kelebihan dibanding dengan metode pengukuran lainnya. SFA berfokus pada semua pengamatan dan pembentukan garis batas depan efisien berdasarkan optimasi tunggal melalui statistik. Kelebihan SFA dibandingkan dengan model yang lain yaitu: pertama, dilibatkannya disturbance term yang mewakili gangguan, kesalahan pengukuran, dan kejutan eksogen yang berada di luar kontrol. Yang kedua, variabel lingkungan lebih mudah digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis dengan menggunakan statistik dan lebih mudah mengidentifikasi outliers. Selanjutnya ada pembahasan mengenai aplikasi metode SFA di lembaga keuangan. SFA kadang-kadang juga dijelaskan sebagai pendekatan frontier ekonomi, spesifik sebuah fungsi dari cost, profit, atau hubungan produksi sejumlah input, output, dan faktor lingkungan, dan memperhitungkan random error. SFA disusun dari model error, di mana inefisiensi diasumsikan untuk mengikuti asimetri distribusi, biasanya half normal, sementara random error yang mengikuti simetri distribusi, biasanya standar normal. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, efisiensi unit usaha dengan metode SFA diberi skor antara 0 dan 1. Efisiensi bernilai 1 menunjukkan unit usaha yang paling efisien dalam sampel pada periode tertentu, sedangkan nilai efisiensi unit usaha lainnya relatif terhadap unit usaha yang paling efisien tersebut. Pengukuran efisiensi di atas mengasumsikan bahwa fungsi produksi optimal perusahaan diketahui. Untuk pengolahan data metode SFA dapat menggunakan software Frontier 41 dan standar SFA dalam bentuk umum atau logaritma sebagai berikut, di mana P1, P2, dan PN merupakan harga input yang mana dapat berupa aset tetap, total simpanan, biaya operasional, dan juga beban tenaga kerja. Sedangkan Q1 merupakan kuantitas output yang dapat berupa total pembiayaan. Sedangkan IN yang di ujung merupakan error term yang terdiri dari UT min VT, di mana UT merupakan faktor acak yang dapat dikendalikan, sedangkan VT merupakan faktor acak yang tidak dapat dikendalikan, di mana harga input dan kuantitas output merupakan variabel independen, sedangkan variabel dependennya dilambangkan dengan bentuk P, simbol P. Itu biasanya menggambarkan total profit dari Bank Umum Syariah. Selanjutnya ini ada tabel hasil efisiensi Bank Umum Syariah periode 2011. Gimana cara buatnya? Yang pertama, kita harus menentukan variabel dependen dan independen yang dulu sebelum diteliti, dan mencari data dari masing-masing variabel untuk diolah. Untuk pengolahan selanjutnya, sesuai dengan persamaan fungsi variabel, maka ditransformasikan menjadi bentuk logaritma natural. Untuk pengukuran efisiensi, selanjutnya menggunakan Frontier 41, dan hasilnya ya tabel ini. Penjelasannya yaitu Bank Umum Syariah di sini disajikannya dalam bentuk kode, yaitu BUS 1 sampai BUS 9. Untuk menjaga kerahasiaan bank, di mana terlihat bahwa dalam tahun 2011, BUS 6 mengalami kondisi efisien selama 3 kuartal, sehingga rata-rata efisiensi yang dialami oleh BUS 6 untuk periode tahun 2011 adalah sebesar 0,93. Hal ini menunjukkan bahwa periode 2011 BUS 6 telah berhasil menjalankan operasi perbankannya secara efisien, di mana selain efisiensi profit, diasumsikan bahwa kondisi
biaya operasionalnya yang minimum, dan juga hasil efisiensi profit tersebut menyatakan bahwa BUS 6 hanya memiliki rata-rata inefisiensi untuk periode 2011 adalah sebesar 0,07. Sehingga dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa BUS 6 merupakan benchmark atau merupakan bank umum syariah yang best practice untuk periode Maret 2011.